Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa kajian isu-isu terkini terkait pembelajaran matematika yang kami temukan, yaitu pembelajaran STEAM yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal Maulana, ada Nita Khotimah dan Suci Fitriani Hamzah. Next. Oke. STEAM itu tersendiri itu adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Yang dalam artiannya Science pertama itu adalah Science, kedua Teknologi itu berarti teknologi, ketiga Engineering yang berarti rekayasa atau teknik, keempat Art atau seni, dan kelima adalah Mathematics atau matematika. Jadi dari STEAM ini adalah gabungan dari kelima elemen tersebut. Oke, next. Oke, jadi apa itu STEAM? STEAM merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif, di mana IPA, teknologi, teknik, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran, pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Lalu ketika misalnya kita sudah tahu apa itu STEAM, maka tujuan dari pembelajaran STEAM tersebut adalah pertama, bagi peserta didik, literasi STEAM akan berguna dalam perkembangan kehidupannya. Dan bagi pendidik, literasi STEAM bermanfaat menunjang kinerja di generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Next. Oke. Pada pembelajaran STEAM ini mempunyai prinsip, di mana prinsip ini mempunyai ada 7. Pertama ada perhatian dan motivasi, kedua keaktifan, ketiga keterlibatan langsung, keempat pengulangan, kelima tantangan, keenam balikan dan penguatan, dan ketujuh perbedaan individual. Next deh. Selanjutnya di sini ada karakteristik dan komponen yang akan dijelaskan oleh Teh Nita Khotimah. Pada Teh Nita Khotimah, dipersilakan. Terima kasih. Untuk karakteristik pembelajaran STEAM ada 5. Yang pertama, integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu integratif. Yang kelima, mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Untuk komponen pembelajaran STEAM ada 5. Yang pertama itu, pemecahan masalah yang digunakan dalam pembelajaran ini dilakukan melalui inovasi dan desain. Yang kedua, dalam proses pembelajaran terdapat keterkaitan antara asesmen, rencana belajar, dan standar pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kombinasi lebih dari satu subjek dalam STEAM dan kegunaannya dalam seni. Yang keempat, adanya lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan proses blended learning menjadi siswa lebih nyaman dalam belajar. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang terjadi di kehidupan nyata. Next deh. Nah, adapun tahapan engineering design prokes pendekatan STEAM ada 6, yaitu mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, desain, membuat produk, tes atau evaluasi atau desain ulang, lalu berbagi solusi atau komunikasi. Untuk kedua pendekatan tertanam, yang ketiga pendekatan terpadu. Untuk pendekatan silo yaitu bertujuan untuk membimbing siswa agar menguasai pengetahuan di satu bidang tertentu dan tidak ada integrasi antar mata pelajaran. Sedangkan untuk pendekatan tertanam yaitu menghubungkan materi
sama dengan materi lain yang tidak utama atau tertanam. Bidangnya tidak diutamakan dirancang untuk tidak dievaluasi atau dinilai. Untuk pendekatan terpadu, yaitu mata pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, melainkan saling terintegrasi satu sama lain. Integrasi STEAM menurut siswa untuk menghubungkan berbagai subjek STEAM yang berbeda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Suci. Mangga Teh Suci. Baik, terima kasih Teh Nita Fatima yang sudah memberikan kesempatannya. Kemudian pada pembelajaran STEAM juga terdapat implementasi STEAM dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran materi bangun ruang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi software matematika dengan teknik pembuatan bangun ruang yang lebih menarik dan lebih mudah. Dalam mendesain bangun ruang, peserta didik dapat menambahkan unsur seni, yaitu dengan penambahan warna, sehingga bangun ruang yang diperoleh akan lebih menarik untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Yang kedua, yaitu pembelajaran materi peluang dapat dilakukan dengan melakukan proyek pembuatan alat peraga, seperti konsep peluang. Peserta didik membuat alat peraga dengan mendesain langsung sesuai dengan pengetahuan dan minatnya. Alat peraga yang didesain dapat dilakukan dengan teknik masing-masing, dan peserta dapat menambahkan unsur seni pada pembuatan alat peraga tersebut, sehingga terkesan lebih menarik untuk dipakai. Kemudian, alat peraga juga yang dibuat oleh peserta didik selanjutnya dapat diuji coba pada beberapa soal matematika untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ini terdapat contoh penerapan pembelajaran berbasis STEAM di sekolah dalam materi balok dan kubus di sekolah. Yang pertama, pada bidang sains atau IPA, siswa mencari tahu sifat-sifat benda yang ada di sekitarnya, terutama benda yang memiliki bentuk bangun ruang balok dan kubus. Kemudian, pada bidang teknologi, siswa mencari tahu hubungan bangun ruang yang dibuat dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa juga memanfaatkan teknologi tersebut yang ada di sekitar untuk membuat suatu bangun ruang. Siswa juga bisa memanfaatkan internet sebagai sumber tambahan informasi. Lalu pada bidang teknik atau engineering, siswa menunjukkan kemampuan mendesain pola bangun ruang dan mengimplementasikan desain yang dibuat menjadi sebuah bangun ruang. Kemudian pada unsur seninya, siswa juga dapat menunjukkan kreativitas dalam seni seperti pewarnaan, kemudian kreativitas pada bentuk. Lalu untuk unsur matematiknya, siswa dapat menggambar pola sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Siswa juga menerapkan konsep materi tentang skala dalam membuat jaring-jaring bangun. Penilaian yang berbasis STEAM itu terdapat dua. Yang pertama, fokus penilaian STEAM terbagi menjadi 4. Yang pertama, siswa mengerti materi apa yang sedang dipelajari. Yang kedua, bagaimana tanggapan dan cara berpikir siswa pada materi tersebut. Yang ketiga, pemahaman dan keterampilan apa yang siswa peroleh dari materi tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian selama pembelajaran. Kemudian, beberapa hal yang perlu diuji selama pembelajaran. Yang pertama, mengukur pemahaman siswa tentang sains dan matematika yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kemajuan pekerjaan siswa baik secara tim maupun berkelompok. Yang ketiga, menilai kemampuan kreativitas pada kemajuan pekerjaan siswa. Yang keempat, periksa sikap dan pertumbuhan kepercayaan diri siswa.
Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran STEAM ini. Yang pertama, kelebihan STEAM, yaitu pendekatan STEAM menunjukkan hasil yang positif dalam pengetahuan sains siswa. Yang kedua, pendekatan STEAM mengajarkan siswa untuk menyelesaikan masalah secara aktif, kreatif, dan inovatif melalui teknologi. Melalui teknologi tersebut, siswa juga mampu mengkreasikan ide-idenya ke dalam teknologi yang terkini. Yang ketiga, pendekatan STEAM dapat menjembatani konsep yang abstrak secara matematis ke dalam sains, teknologi, inquiry, dan seni. Terintegrasinya seni atau art ke dalam pembelajaran STEAM akan memupuk kreativitas siswa dalam menciptakan alat belajar yang menyenangkan. Yang keempat, yaitu dengan pendekatan STEAM, siswa dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pembelajaran STEAM ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan STEAM meskipun pendekatan STEAM semakin populer dan penelitian sebelumnya pun telah mengungkapkan ada beberapa faktor yang menghalangi praktik pendekatan STEAM. Yang pertama yaitu kesiapan pada guru yang di sekolah, seperti yang sering diketahui guru menyatakan bahwa mengajar dengan mengintegrasikan pendekatan STEAM memerlukan lebih banyak pengetahuan. Yang kedua, sebagian guru berpendapat bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk dapat mengintegrasikan pendekatan STEAM dalam rencana pembelajaran. Yang ketiga, ada kesalahan umum bahwa mengintegrasikan pendekatan STEAM memerlukan material yang mahal dan berteknologi tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada moderator, yaitu Kang Iqbal Maulana. Teh Suci dan Teh Nita yang telah memaparkan apa itu STEAM, dari mulai kelebihan, kekurangan, lalu metode dari penilaian dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian isu-isu terkini terkait pembelajaran matematika. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.